dijadikan budak, ya, dijadikan budak pada saat kemenangan peperangan. Akhirnya dia lama kelamaan memasukkan dalam Islam. Kenapa? Dia dididik, dia melihat bagaimana karakter, dia melihat bagaimana sifat, bagaimana akhlak orang-orang Islam, bagaimana caranya mereka tolong menolong dalam kebaikan, bagaimana cara orang Islam itu berbicara, perilaku, akhlak, etika diperlihatkan kepada mereka, sehingga terbetik dalam hatinya sedikit demi sedikit kecintaannya terhadap Islam itu sendiri, tanpa mengajak mereka, memaksa mereka untuk masuk dalam Islam. Karena adanya akhlak, adanya kedermawanan yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan murah hati kepada mereka. Salah satu murah hati adalah memberikan ampunan, kemudian itu membebaskan budak-budak tersebut, ya, membebaskan. Inilah murah hatinya Rasulullah SAW. Bukan malah untuk mengurung mereka dan menyiksa mereka, ya, menangkap mereka dan menyiksanya. Bukan kita di zaman Belanda yang Indonesia ditangkap kemudian dihukum, kemudian disiksa, kemudian ditembak. Tidak ada zaman seperti itu, perbuatan seperti itu. Rasulullah dan para sahabat memboikot, yaitu musuh-musuhnya, masukkan dalam penjara, kemudian dia menyiksanya, tidak memberikan makan dan lainnya. Bukan penjajahan Belanda ini. Rasulullah SAW begitu dermawan, begitu murah hati terhadap kaumnya, malah terhadap musuhnya, dengan harapan mereka masuk dalam atau cinta terhadap Islam ini. Ikhwani fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan salat maghrib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang yang dermawan dikatakan orang-orang yang murah hati? Dikarenakan orang-orang yang kikir merupakan penyakit hati yang sangat, yaitu penyakit hati atau yang menyakiti hati yang sangat merata. Ya, orang-orang yang kikir. Semua manusia tidak akan terhindar darinya kecuali orang-orang yang muslim. Kecuali orang-orang yang muslim. Karena orang muslim kami sudah sebutkan beberapa kajian lalu, orang muslim orangnya jujur, orang muslim orangnya baik, akhlaknya baik, cara bicaranya baik, sikap dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang muslim. Apabila kita berbicara soal sikap, karakter, etika, itu semua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan, cara berbicara kita, nah, inilah sikap dan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikarenakan keimanan seorang muslim tersebut dan amalan solehnya, sehingga dijauhkan dari perbuatan kikir. Seperti orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Orang Islam yaitu diwajibkan untuk senantiasa membayar zakat. Mengapa? Untuk menghilangkan yang namanya kekikiran dalam diri seorang Islam tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang Islam untuk membayar zakat, ya. Karena Allah tahu kelemahan hambanya, ya. Banyak orang-orang Islam yaitu terjatuh yang namanya kikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk membayar zakat. Kemudian bagaimana seorang Islam untuk senantiasa terjaga yang namanya, atau senantiasa terjaga yang namanya sikap dan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat. Bukankah salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya. Jadi ketika zakat yaitu mencegah yang namanya perbuatan kikir, kemudian salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin apa sikap dan perbuatan senantiasa yang dilakukan kaum muslimin adalah sikap dan perbuatan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, jamaah salat maghrib insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya dari penyakit-penyakit buruk yang berbahaya yang kami sebutkan tadi adalah kikir. Kemudian disediakan baginya kebahagiaan-kebahagiaan
dan keberuntungan di akhirat kelak. Orang yang menghindari perbuatan ini dan senantiasa melakukan perintah Allah, yaitu dengan membayar zakat, dengan waqimus shalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan di akhirat kelak. Inilah yang dimana pernah kita dijelaskan bahwa inilah perjuangan kita, kebahagiaan kita di akhirat kelak. Allah membalas semua perbuatan-perbuatan baik kita di dunia, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan kita di dunia ini.